teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Sejak pandemi COVID-19, virus mungkin bukan suatu hal yang asing lagi ya buat kita. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh virus ini? Untuk menjawabnya, yuk kita ikuti dulu video berikut ini. Jadi, di video kali ini kita akan belajar tentang virus dan peranannya. Simak terus videonya ya. Meski sering melihat kata virus dan melihat gambarnya di berbagai informasi sosial media, mungkin kita masih penasaran. Kira-kira bagaimana sih sejarah dari virus? Apa itu virus? Bagaimana ciri-ciri virus? Bagaimana bentuk virus? Dan bagaimana peranan dari virus dalam kehidupan? Virus adalah organisme subseluler yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukurannya itu lebih kecil daripada bakteri, sehingga virus tidak dapat disaring dengan penyaring bakteri. Virus terkecil berdiameter hanya 20 nanometer, lebih kecil daripada ribosom. Virus dapat menginfeksi makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bahkan bakteri. Baik, yang pertama ada sejarah dari virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin, yaitu virion, yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883. Dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mosaik tembakau. Ada beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus ini adalah yang pertama ada Adolf Meyer pada tahun 1883. Adolf Meyer adalah seorang ilmuwan Jerman yang mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Adolf Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Kemudian yang kedua ada Dmitri Ivanskiy pada tahun 1892, yaitu seorang ilmuwan Rusia yang melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Selanjutnya, hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Baik, ilmuwan yang ketiga ada Martinus Baldenseric pada tahun 1897, yaitu seorang ilmuwan Belanda yang melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Baldenseric menyemprotkan getah tanaman yang sudah disaring ke tanaman yang sehat. Selanjutnya yang keempat ada Wendell Meredith pada tahun 1935, yaitu seorang ilmuwan Amerika yang berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama tobacco mosaic virus. Baik, selanjutnya ada pun ciri-ciri dari virus. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil, berkisar antara 0,02 sampai 0,3 nanometer, paling besarnya itu 200 nanometer. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang kedua, tubuh virus terdiri atas selubung proton, yaitu kapsid, dan bahan inti berupa RNA dan DNA. Selanjutnya yang ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Selanjutnya yang keempat, virus hanya dapat bereproduksi dalam sel hidup atau jaringan hidup. Selanjutnya, virus biasanya stabil pada pH 5,0 sampai 9,0. Keenam, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Bentuk virus bermacam-macam.
ada berbentuk batang, bola, bulat, peluru, dan berbentuk T. Selanjutnya, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan zat antibakteri lain tidak. Selanjutnya ada bentuk-bentuk virus. Virus memiliki bentuk yang bermacam-macam. Yang pertama ada bentuk batang, misalnya pada virus TPM, tobacco mosaic virus. Yang kedua ada bentuk dengan ujung oval seperti peluru, misalnya pada IRH abdovirus. Selanjutnya ada bentuk bulat, contohnya pada misalnya ada virus HIV. Selanjutnya yang keempat ada virus yang berbentuk filamen, contohnya pada virus Ebola. Selanjutnya berbentuk polihedral, virus adenovirus. Dan yang keenam bentuk seperti huruf T, misalnya pada virus yang menyerang bakteri, yaitu Escherichia coli atau E. coli. Nah, peranan virus dalam kehidupan. Virus memang merugikan karena merupakan parasit intraseluler obligat pada sel hidup. Akan tetapi, ada beberapa virus yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Di antaranya adalah yang pertama, virus digunakan untuk pembuatan vaksin. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memicu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Dan yang kedua, digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Nah, yang ketiga, untuk pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Selanjutnya yang keempat, untuk pembuatan perangkat elektronik. Ilmuwan dari John Innes Center di Inggris berhasil menginkulasi partikel virus dan mencampurnya dengan senyawa besi atau Fe untuk membuat katalysator atau alat menyimpan energi listrik. Berikut adalah beberapa contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Pertama, pada manusia, contohnya ada cacar air. Penyakit ini disebabkan oleh virus Varicella zoster. Gejalanya meliputi ruam, gatal, demam, dan kelelahan. Dan yang kedua ada campak. Penyakit ini disebabkan oleh virus Nasales. Gejalanya meliputi ruam yang merah berbintik-bintik, demam, batuk, dan pilek. Selanjutnya yang ketiga ada polio. Penyakit disebabkan oleh virus polio. Gejalanya meliputi kelumpuhan, terutama pada anak-anak. Selanjutnya ada influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Selanjutnya ada COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Gejalanya meliputi demam, batuk, sesak napas, dan kelelahan. Video pembelajaran singkat dari saya mengenai virus dan peranannya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.